Shalom, selamat pagi anak-anak di rumah. Selamat pagi dan selamat belajar kembali. Hari ini kita akan belajar dari tematik kelas 3 SD, tema 2, subtema 3, pembelajaran 4 dan 5. Kita akan belajar 2 pembelajaran ya. Menyayangi tumbuhan. Hari ini kita fokus akan belajar mengenai hak dan kewajiban di rumah. Kita berdoa ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk semua anugerah Tuhan dalam kehidupan kami, memberikan kami kesempatan untuk menikmati berkat Tuhan sepanjang hari ini. Dan kami akan memulai pembelajaran kami, kiranya Tuhan berkenan menolong kami untuk bisa belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, amin. Anak-anak di rumah, sebelum Teacher Evelyn menjelaskan pembelajaran hari ini, sekarang kamu cek dulu nama-nama anak yang sudah mengerjakan kuis di video pembelajaran sebelumnya. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama menceritakan hak dan kewajiban di rumah, menuliskan manfaat pembagian tugas di rumah, dan menuliskan daftar pertanyaan berdasarkan jawaban yang disediakan. Kita mulai pembelajaran kita ya, persiapkan bukumu dan konsentrasi. Ingat, video pembelajarannya jangan di-skip agar kamu memahami pembelajaran kita kali ini. Tumbuhan merupakan ciptaan Tuhan. Setiap manusia memiliki hak untuk memanfaatkan tumbuhan dan memiliki kewajiban untuk menjaga kelestariannya. Jadi kita semua mempunyai hak dan kewajiban mengenai tumbuhan. Hari ini kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban. Anak-anak sudah tahu nggak apa itu hak dan kewajiban? Kita sama-sama belajar ya. Hak adalah sesuatu yang sudah seharusnya kita peroleh. Dan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan tanggung jawab. Jadi, hak itu adalah hal yang kita peroleh dan kewajiban adalah hal yang harus kita lakukan, kita kerjakan. Bisa paham ya apa perbedaan hak dan kewajiban? Biasanya kita harus melakukan kewajiban kita terlebih dahulu, maka kita akan menerima hak kita. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda. Kita akan mempelajari hak dan kewajiban di rumah. Apa saja hakmu sebagai anak di rumah dan apa saja kewajibanmu sebagai anak di rumah. Kita akan belajar mengenai hak orang tua. Hak orang tua di rumah adalah dihormati oleh anggota keluarga lain. Anak menghormati orang tua, suami menghormati istri, istri menghormati suami. Nah, seperti itu ya. Dan yang selanjutnya adalah hak orang tua mendapat kasih sayang dari semua anggota keluarga.
dari anak, dari suami, dari istri, dari semua anggota keluarga. Nah, apa yang menjadi kewajiban orang tua? Nih, kewajiban orang tua di rumah adalah yang pertama, mencari nafkah bagi seluruh anggota keluarga. Yang kedua, menyediakan kebutuhan seluruh anggota keluarga. Dan selanjutnya, merawat anak-anak dengan kasih sayang. Dan memberikan contoh yang baik bagi anak-anak. Nah, ini kewajiban yang harus dilakukan orang tua di rumah. Nah, bagaimana dengan anak? Apa yang menjadi hak anak di rumah? Nah, hak anak di rumah adalah mendapat kasih sayang dari orang tua dan saudaranya. Apalagi hak anak di rumah, mendapat pendidikan yang layak dan juga terpenuhi kebutuhan hidupnya. Terpenuhi segala apa yang dia perlukan, yang dia butuhkan ya. Nah, bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban di rumahmu, anak-anak Luktri? Apakah semua anggota keluarga sudah melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik? Kamu sebagai anak, apakah kamu sudah melakukan kewajibanmu? Dan apakah kamu sudah menerima hakmu sebagai anak di rumah? Bagaimana dengan orang tuamu? Apakah orang tuamu sudah melakukan kewajibannya dan sudah menerima haknya di rumah? Kamu boleh jawab sendiri ya. Nah, anak-anak di rumah, setiap anggota keluarga memiliki peran penting dengan tugas masing-masing yang sudah diberikan. Misalnya, di dalam keluarga Nina, ayah berperan sebagai kepala keluarga. Ayah bertugas mencari nafkah dengan cara bekerja. Ibu Nina adalah seorang ibu rumah tangga. Ibu bertugas membantu ayah mengurus dan mengatur segala kebutuhan di rumah. Nah, di sini ayah Nina yang bekerja mencari nafkah, mencari uang, mencari segala keperluan di rumah. Nah, Ibu Nina sebagai ibu rumah tangga membantu ayah mengurus segala sesuatunya, mengurus anak, mengurus segala keperluan di rumah. Nah, Nina dan Adi juga memiliki tugas sebagai anak. Apa itu tugasnya? Tugas utama Nina dan Adi adalah belajar. Selain belajar, mereka juga bertugas menjaga kebersihan rumah. Nah, bagaimana dengan kamu? Apa yang menjadi tugas utama kamu di rumah? Tentunya belajar ya. Selain belajar, apa yang menjadi tanggung jawabmu di rumah? Apakah kamu bertugas menjaga kebersihan? Apakah kamu mempunyai tugas mencuci piring? Kamu boleh jawab masing-masing ya. Nah, setiap anggota keluarga Nina menjalankan tugasnya dengan baik. Sehingga, apa manfaatnya dengan menjalankan tugasnya dengan baik? Kehidupan di rumah akan berjalan dengan baik dan teratur. Anak-anak, untuk mencari informasi mengenai sesuatu hal, kamu dapat melakukan sebuah wawancara. Harusnya ini kita praktekkan di sekolah. Tetapi karena keadaannya seperti ini, kamu belajar dari rumah, maka kamu hanya perlu memahaminya saja ya. Jika kamu ingin mempraktekkan, boleh kamu praktekkan dengan anggota keluarga yang ada di rumahmu. Coba perhatikan bukumu di halaman 83. Di sana ada melakukan wawancara tentang cara menanam dan merawat tanaman. Kamu baca bukumu ya. Nah, langkah-langkah membuat wawancara adalah: pertama sekali, buatlah janji dengan narasumbermu dan persiapkan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan tema. Tema itu maksudnya hal apa yang ingin kamu bicarakan atau informasi apa yang ingin kamu ketahui. Nah, kamu persiapkan pertanyaannya mengenai tema tersebut. Kemudian jangan lupa menggunakan kata tanya.
Kita sudah bahas ya mengenai kata tanya adik Simba, apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sebelum wawancara, perkenalkan diri dan sampaikan tujuanmu. Nah, di akhir wawancara, ucapkan salam dan penutup terima kasih. Nanti kamu boleh baca bukumu halaman 83 sampai halaman 84. Untuk berhitung, Nina mempunyai 2 helai daun dengan panjang 5 cm dan 8 cm. Berapa panjang kedua daun tersebut? Sebenarnya sangat gampang jika kamu langsung melakukan penjumlahan. Tetapi kita diminta untuk menyelesaikannya dengan menggambar garis bilangan. Nih anak-anak, di pembelajaran sebelumnya di Ayo Berlatih, ketika kamu mengirimkan tugasmu ke Teacher Evelyn, banyak di antara kamu tidak menggunakan garis bilangan. Nah, di pembelajaran tema B, kita diminta menggunakan garis bilangan. Kalau hanya untuk menjawab penjumlahan ini sangat gampang ya. Tetapi yang ditekankan di sini adalah menggunakan garis bilangan. Nah, pertama sekali kamu gambarkan dulu garis bilangan. Kemudian, langkah pertama adalah daun helai yang pertama 5 cm. 5 langkah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian daun yang kedua adalah 8 cm. 8 langkah ke kanan sehingga dia berada di titik 13. Nah, seperti ini membuat garis bilangan. Sehingga panjang kedua helai daun itu 13 cm. Bentuk penjumlahannya adalah 5 tambah 8 sama dengan 13. Teacher pikir itu mudah, kamu hanya perlu menggunakan garis bilangan. Oke, demikian pembelajaran kita kali ini anak-anak di rumah. Teacher punya satu kuis, jawab di kolom komentar nanti. Mencari nafkah bagi seluruh anggota keluarga adalah kewajiban siapa? A. Anak, B. Orang tua, C. Paman. Apa yang menjadi jawabannya? Jawab di kolom komentar ya anak-anak. Kemudian untuk mengenai tugas Ayo Berlatih, perhatikan, kamu tidak perlu mengerjakan semua. Perhatikan apa saja yang perlu kamu kerjakan. Kamu kerjakan Ayo Berlatih halaman 85 hanya nomor 1 dan nomor 2. Halaman 89 hanya nomor 3. Ingat ya, hanya nomor 1 dan 2 halaman 85, nomor 3 89. Itu saja kamu kerjakan, selebihnya jangan kerjakan. Oke? Selamat belajar. Bye-bye and God bless you.